Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Inosensia Alkema Kristi dengan NIM G024017 dari kelompok A8. Izin menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi yang ketiga tentang ginjal atau sistem roboetika. Nanti akan meliputi anatomi, vaskularisasi, juga inervasinya. Pertama-tama mengenai anatomi dari ginjal. Jadi sebelum kita masuk ke anatominya, kita harus tahu dulu bahwa ginjal itu adalah organ retroperitoneale yang menempati daerah glandula adrenalis. Selanjutnya, ginjal itu dia punya dua fasces, dua ekstremitas, dan juga ada dua margo. Kalau dua fasces berarti fasces anterior dan bagian yang posteriornya. Pada ekstremitas atau polus dia ada di bagian superior dan juga inferior. Kalau bagian superior dia akan dilekati oleh glandula adrenal atau supranalis gland, dan untuk bagian margonya ada lateral yang tidak dilekati oleh bangunan apapun, dan bagian medial yang ini penting, yang menjadi hilus dari tren itu dan dilekati oleh VAP, vena arteri renalis dan pelvis renalis. Selanjutnya, secara peletakan atau secara skeletopis, ginjal itu letaknya tidak simetris kanan kiri. Dia ginjal kanan dia akan lebih rendah setengah vertebrae daripada ginjal kiri karena dia ada pedesakan daripada lobus hepar. Pada ginjal dextra dia akan berada pada coste 12, dan untuk ginjal yang sinistra dia akan berada pada coste 11. Lalu secara topografi, tadi kan ada fasces anterior dan posterior dari ginjal. Untuk fasces anterior dari ren dextra sendiri, untuk bagian superiornya dia akan ditempeli oleh si glandula suprarenalis. Dan untuk bagian fasces anterior dari ren sinistra juga sama, dilekati oleh glandula suprarenalis yang sinistra. Tetapi untuk bagian yang ren dextra, bagian anterior ren dextra, di bagian inferiornya dia untuk bagian lateral dia akan menempel pada flexura coli dextra, dan bagian medialnya dia akan dilekati oleh intestinum tenue. Sementara untuk pada bagian ren sinistra inferiornya sendiri, dia lateralnya masih sama, dilekati oleh flexura coli yang sinistra, dan pada bagian medialnya sendiri dilekati oleh jejunum. Lalu fasces posterior. Fasces posterior ginjal sendiri dia melekat pada coste pada bagian posteriornya. Di bagian superiornya dia akan dilekati oleh diafragma, dan secara medial ke lateral dia ada beberapa muskulus. Yang pertama adalah musculus psoas major, lalu juga ada musculus transversus abdominis, dan ada juga musculus quadratus lumborum. Dan untuk nervus, ada beberapa nervus. Yang pertama adalah nervus subcostales di bawah coste, dan ada juga nervus ilioinguinalis, dan juga ada nervus iliohypogastricus. Lalu ginjal itu tidak semena-mena menempel begitu saja. Dia ada yang menyokong, memfiksasi daripada ginjal. Ada beberapa. Yang pertama adalah arteri vena renalis itu sendiri, lalu ada fascia renalis, dan juga ada corpus adiposum atau lemak, di mana corpus adiposum ini adalah fiksator ginjal yang bisa kita kontrol, karena lemak itu bisa berkurang sesuai sebagaimana cara kita hidup gitu. Jadi sehingga pada orang-orang yang mengalami loose fat dia akan bisa mengalami beberapa klinis seperti ginjalnya tuh bisa mobilisasi atau remobilisasi, dan juga setelah mobilisasi dia bisa jatuh atau namanya nephrotosis. Selain itu, ureter daripada ginjal itu juga bisa terpelintir dan membuat si aliran urin itu tidak bisa keluar dari ginjal, sehingga menyebabkan klinis namanya hydronephrosis. Untuk lapisan atau pembungkus ginjal ada 4. Yang pertama adalah kapsula fibrosa. Dia bagian yang menempel pada ginjal, lalu dilanjutkan oleh bagian lebih superficial adalah perirenal fat atau
bagian yang berada di antara si fascia renalis dan juga capsula fibrosa. Terus selanjutnya adalah fascia renalis, di mana fascia renalis ini anterior dan posterior. Anterior nanti menjadi fascia gerota. Dan paling luar adalah si corpus adiposum atau pararenal fat, di mana dia paling banyak berada di bagian posterior ginjal. Oke. Selanjutnya untuk anatomi ginjal. Ginjal itu dibagi menjadi dua bagian ya. Ada bagian korteks dan juga ada bagian medula yang ada piramid-piramidnya. Pada bagian korteks sendiri, ginjal itu ada dua bangunan. Yang pertama adalah columna renalis atau bagian ruang ya antara si piramida renalis, dan pada bagian apexnya ini ada si crista renalis. Selanjutnya pada bagian medula sendiri, yang pertama adalah piramida renalis, bagian yang berbentuk segitiga, yang ada pada apexnya adalah papilla renalis, di mana papilla renalis ini akan pada ujung-ujungnya terdapat seperti lubang-lubang yang disebut foramina renalis. Dari papilla renalis, dia akan meneruskan diri menjadi calyx minor, dan calyx minor akan meneruskan diri menjadi calyx mayor. Calyx mayor akan meneruskan diri menjadi pelvis renalis dan akan menjadi ureter. Selanjutnya juga ada pelebaran dari hilus atau si sinus renalis. Selanjutnya untuk vaskularisasi dari ginjal, pertama-tama ginjal untuk arterinya itu dari si arta abdominalis, arta yang berada di cabang abdomen. Setelah itu dia akan memasuki ginjal dan menjadi arteri renalis. Arteri renalis ini dia akan bercabang menjadi arteri segmentalis atau ramus anterior et posterior, karena dia cabangnya ada yang ke arah depan dan belakang. Setelah itu dia akan menjadi arteri lobaris. Arteri lobaris adalah arteri yang menginervasi bagian piramida renalis. Lalu dia akan berjalan menuju ke columna renalis menjadi arteri interlobaris, dan arteri interlobaris ini akan menvaskularisasi bagian columna renalis, dan selanjutnya dia akan meneruskan diri menuju ke bagian basis daripada piramida renalis menjadi arteri arcuata, dan pada selanjutnya dia akan menuju ke bagian korteks dan menjadi arteri interlobularis. Selanjutnya setelah dari situ dia akan masuk ke arteri afferent glomerulus, lalu dia akan difiltrasi di glomerulus, lalu dia akan keluar menjadi arteri afferent glomerulus, dia akan masuk ke tubulus menjadi peritubular capillaris dan menuju ke vasa recta. Nanti dari vasa recta dia akan memasuki aliran darah balik, vena interlobularis, vena aquata, vena interlobaris, baru nanti ke vena renalis dan keluar dari ginjal. Selanjutnya mengenai inervasi dari ginjal. Jadi ginjal sendiri itu ada yang somatic afferent juga somatic autonom. Kalau somatic afferent dia sensibilitasnya menggunakan nervus planici thoraciki. Dan untuk somatic afferent somatic autonomnya dia parasimpatis dan simpatis. Untuk parasimpatisnya menggunakan nervus vagus, dan untuk simpatisnya dia menggunakan nervus planici minus dan maius. Oke. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk anatomi, vaskularisasi, dan inervasi dari ginjal. Sekian dan terima kasih.